kalian pakai motor NMAX udah lama banget, tapi sampai sekarang kalian belum tahu apa aja sebenarnya fungsi yang ada pada speedometer motor NMAX, dan kalian belum tahu sebenarnya fitur apa aja yang ada di motor NMAX ini. Yuk simak video ini sampai akhir buat tahu tentang fitur apa saja yang ada di motor NMAX New ini. Oke guys, balik lagi bersama saya Indra Amiruddin di Indro Channel. So hari ini saya akan mencoba membahas tentang fitur apa saja yang ada pada motor All New NMAX dan bagaimana cara kita memahami tentang fitur-fitur apa saja yang ada di speedometer ataupun di motor NMAX ini. So teman-teman, buat yang penasaran saksikan terus secara langsung dan jangan lupa di like, comment, share dan juga di subscribe untuk channel ini. So langsung aja sekarang kita bahas satu persatu tentang fungsi apa saja yang ada pada motor NMAX. Yuk langsung aja kita bahas. Nah oke guys, jadi di sini saya sudah ada satu buah motor All New NMAX Connected dan di sini yang udah pakai remote ya, pakai keyless. Nah sekarang saya akan coba menjelaskan secara langsung. Yuk sini, nanti kamera ke sini tentang sebetulnya apa aja sih fitur yang ada pada motor NMAX. Nah ini kan teman-teman pada penasaran kan selama ini kalau saya pencet motor ini, nah ini nggak bunyi dia, tapi dia diisi lampunya kedip-kedip. Nah coba teman-teman lihat ke sini. Nah ini saya pencet. Nah, itu lampunya nyala, tapi dia nggak bunyi. Karena ini fitur yang pertama, yaitu saya mencoba mematikan untuk fungsi dari alarm beepnya ini. Nah, untuk menyalakannya, kesini teman-teman, ini cukup simpel teman-teman. Untuk nyalainnya, ini posisi motor lagi on, dan kita cukup tekan satu kali dan tahan sampai dia bunyi. Nah, kita tekan lagi, kita tahan sampai dia bunyi beep. Nah, kita tahan. Nah, ketika udah bunyi beep, sekarang fungsi remote berubah. Karena sekarang ketika kita pencet, nah, callback-nya dia akan nyala. Jadi dia untuk fitur apa namanya, kalau kita lagi nyimpen di parkiran atau apa, dia nyala. Nah, untuk matiinnya kita ulangi cara yang sama. Kita tekan dulu satu kali, lalu kita tahan lagi sampai dia bunyi beep 2 kali. Nah, ini berarti dia fungsinya udah mati si alarmnya, tapi dia motor tetap hidup. Nah, itu untuk fungsi yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara kita menyalakan fungsi beep-beep dari bunyi si motor NMAX ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mematikan motor ini pada saat kita mau tinggal lama. Nah, ini juga salah satu yang menjadi penyakit motor NMAX, karena banyak keluhan ketika teman-teman meninggalkan motor ini mungkin 3 hari ataupun mungkin 1 minggu, itu pada tekor. Nah, caranya, ini kan posisi motor masih nyala teman-teman. Nah, ini masih nyala. Dan kita pencet di sini pun dia masih nyala. Caranya, kita cukup tahan tombol ini selama 3 detik sampai lampunya nyala. 1, 2, 3. Nah, ini dia udah mati. Sekarang, kita mau kontak seperti apapun, motor nggak berfungsi. Tuh, nggak bisa dikontak bro. Dan ini udah aman, ini udah salah satu fitur anti malingnya. Karena secara nggak langsung, fungsi kelistrikan motor NMAX ini sudah mati. Dan ketika kita pencet 1 kali di tombol pun, motor nggak akan merespon apapun. Ini karena kita sudah matikan posisi motor dari remote. Nah, untuk menghidupkannya, kita cukup klik lagi, tahan 3 detik. Nah, sampai dia menyala, dan sekarang motor sudah kembali menyala. Nah, oke. Itu untuk fitur yang kedua teman-teman, yang ada pada motor NMAX. Nah, sekarang lanjut ke speedometer. Ini untuk fitur yang ketiga, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya menyalakan dan juga mematikan fitur VVA. Nah, teman-teman, di sini ada tombol menu. Nah, tombol menu ini kita tekan dan tahan, lalu kita putar posisi kunci di sini ke posisi on. Nah, ini tetap ditahan ya, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai lama. Nah, ini tetap jangan dilepas dan kita tunggu sampai dia nanti ngedipnya banyak, VVA-nya supaya nyala. Nah, pada saat speedometer seperti ini berarti VVA-nya nyala. Nah, kalau untuk mematikannya, teman-teman, tinggal pencet tombol menu ini 1 kali, klik, itu dia akan mati, klik 1 kali untuk nyala. Nah, jadi teman-teman, buat yang mau pakai fitur VVA-nya, ataupun misalkan mau dimatikan, tinggal diklik aja. Nah, untuk cara aktivasinya, teman-teman, di tombol menu ini, kita tahan lagi. Nah, dia akan kembali normal. Ini artinya VVA sudah kita nyalakan. Oke, lalu sekali lagi, untuk masuk ke menu tersembunyinya, itu kita tekan yang lama di sini, sambil kita putar kontak kunci on. Nah, ini tahan dulu, kurang lebih 5 detik ya, nanti dia akan masuk ke menu. Nah, ini untuk merubah satuan kilometer. Kalau misalkan teman-teman mau ngukur bensinnya itu misalkan 1 km per liter, atau teman-teman lebih suka per liternya bisa untuk per 100 km atau berapa itu nanti ketahuan di sini. Atau teman-teman mau merubah untuk indikator kecepatannya itu jadi kilometer, maksudnya untuk mil per liter. Nah, itu bisa dirubah. Untuk konfirmasi teman-teman langsung aja tekan yang lama di sini dan dia akan normal. Oke? Nah, lanjut fungsi selanjutnya teman-teman. Kita akan membahas tentang fungsi yang ada
pada indikator semua yang ada di NMAX. Guys, jadi sekarang ini kita akan membahas tentang apa saja yang ada pada fitur ataupun pada speedometer motor NMAX. Nah, yang pertama ini ada indikator bahan bakar, di mana di sini untuk bensin kalian, F ini untuk full, E ini untuk empty, jadi untuk habis. Yang kedua ini adalah untuk indikator suhu, di mana kalau misalkan teman-teman nyalakan motor, ini nanti dia akan naik maksimal itu biasanya di 3 bar. Kalau misalkan motor kalian udah naik di 4 bar, itu biasanya fungsi radiator akan bekerja, dan kalau misalkan posisi lagi nggak nyala ya dia di 1 bar gitu kan. Nah, bagusnya teman-teman, ketika manasin motor atau ketika motor sebelum dipakai, itu usahakan barnya itu ada 2 dulu atau minimal 3 baru teman-teman bisa jalan. Karena kalau misalkan posisi bar masih 1, itu mesin masih dingin, CVT masih dingin, dan alhasil nanti mesin kalian motor NMAX nggak akan bekerja maksimal dan CVT-nya akan getar. Nah, lalu fungsinya teman-teman di atas ini ada indikator jam. Untuk cara mengatur jam, kita tinggal tekan yang lama di bagian menu ini, tep 1, 2, 3. Nah, ini kan udah kedip-kedip, kita tinggal tekan-tekan terus saja. Nah, ini kita mau atur jam berapa sesuaikan dengan jam kalian saat ini. Misalkan ini jam 12. Lalu untuk pindah ke menitnya, teman-teman tahan lagi di sini yang lama di posisi menunya, tek 1, 2, 3. Nah, dia akan berpindah dan teman-teman tinggal atur lagi aja. Disesuaikan dengan jam kalian saat ini. Oke, itu cara untuk ngaturnya. Oke, kita kembalikan dulu. Tadi 24, kita atur contoh lah 25 lah ya. Nah, kalau misalkan udah 25, teman-teman tinggal tekan lagi, nanti dia akan kembali normal seperti itu. Nah, lalu di sini ada indikator kecepatan. Ini semua orang juga tahu. Nah, di sini ada odometer, di mana jarak tempuh yang sudah dilalui motor kalian. Di sini total saya udah ada 8.400. Nah, di bawah ini ada full atau eco. Jadi, di sini adalah average-nya. Jadi, ketika karakter teman-teman bawa motornya pelan ataupun kebut, itu akan kelihatan di sini. Nah, contoh di sini ada trip 1. Trip 1 di sini saya biasanya gunakan itu ketika saya setelah ngisi bensin. Misalkan saya 50.000. Itu saya langsung reset teman-teman ke 0. Nanti saya bakal tahu tuh bensin 50.000 saya, misalkan saya pertamax itu kan dapat 4 liter. 50.000 pertamax itu saya kepake untuk berapa puluh kilometer. Nah, nanti di sini juga akan kelihatan rata-rata bahan bakarnya. Oh, berarti saya karakternya itu rata-rata pakai di 38,2 km per liter. Berarti nggak kenceng-kenceng amat dan nggak pelan-pelan amat. Tapi teman-teman ada juga biasa orang beranggapan trip 1 ini untuk mengukur jarak. Misalkan kayak saya misalkan dari Kuningan ke Cirebon. Terus saya reset nih, oh jadi saya tahu dari Kuningan ke Cirebon itu misalkan ternyata 20 kilo atau 25 kilo. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau saya, trip yang kedua, ini saya biasanya pakai itu ketika saya habis ganti oli. Nah, memang sih di NMAX ini ada fitur untuk indikator ganti oli. Nah, teman-teman untuk trip yang kedua, ini boleh pakai untuk perjalanan ataupun untuk bensin. Kalau saya sih biasanya untuk lebih simpel, saya biasanya pakai ketika ganti oli, saya itu langsung reset dan ini ngitung untuk ganti oli nanti per 3.000 km. Sekarang kan baru kepake 900, jadi nanti per 3.000 saya akan reset lagi. Dan untuk yang kedua ini, teman-teman, ini adalah rata-rata konsumsi bahan bakar yang sebetulnya. Jadi kalau yang tadi kan di trip 1 itu setiap saya ngisi bensin, ini kan 38,2. Kalau ini itu dari awal saya ganti oli sampai sekarang berarti rata-rata penggunaan bensin saya itu di 35,9 km per liter. Berarti hampir 36 lah ya. Nah, lalu di sini ada indikator baterai di sini untuk menunjukkan aki kalian. Nah, ini aki saya juga kalau 12,4 itu udah cukup ngedrop ya, perlu dicas. Karena kalau misalkan kita hidupkan mesinnya, contoh ya, dia akan kembali normal dan itu rata-rata nanti dia naik biasanya untuk aki itu normalnya ada di 14,1 atau misalkan di 13,7 sampai 14. Ini untuk rata-rata aki yang normal. 13,8, 13,7 itu yang untuk yang normal. Cuman tadi ketika kita nyalakan posisi motor mati, nah ini kan tadi baru nyala jadi dia terisi. Nah, kalau misalkan indikator aki kalian udah di bawah 13, itu kalian wajib cek akinya dan kalau bisa sih wajib dicas. Nah, lalu di sini ada trip oli disesuaikan dengan yang tadi. Untuk cara resetnya sama teman-teman. Kalian tinggal tekan tahan yang lama di sini. Nah, sini saya akan contoh tekan tahan yang lama, lalu kalian tekan satu lagi. Cuman ini nggak akan saya reset ya, karena ini saya kan baru ganti oli kemarin gitu 900 kilo. Nah, untuk fan belt juga kalian bisa reset sama, tekan yang lama di sini. Nah, kalau udah kedip-kedip, kalian untuk meresetnya tinggal tekan yang lama lagi. Tapi kalau nggak mau direset, tinggal pencet aja satu kali, dia akan kembali fan belt ke semula. Karena fan belt itu usahakan kalau menurut buku rekomendasi, itu diresetnya setiap 25.000 km. Oke? Lalu yang terakhir teman-teman, kita akan membahas beberapa indikator di luar speedometer. Nah, salah satunya di sini ada lampu indikator hazard ya. Jadi sen kanan atau sen kiri boleh.
Lalu di atasnya di sini ada indikator kunci, artinya kunci kalian kurang dekat atau bisa jadi baterai kunci kalian udah lemah. Lalu sini lagi. Nah, di atas di sini ada indikator SMS ya. SMS, dan di sebelah kanan ini telepon. Ini dia akan menyala kalau seandainya kalian lagi koneksi dengan Y-Connect. Nah, itu. Lalu di sini ada indikator, sebentar, saya akan coba nyalakan. Nah, di sini ada indikator biru untuk lampu jauh. Di sini ada indikator check engine. Kalau misalkan motor kalian ada kendala atau kena kode error, itu aja. Nah, oke guys, jadi itu saja untuk beberapa fitur lengkap yang ada pada motor NMAX. So, buat kalian yang lebih tahu banyak fiturnya ataupun yang belum tahu, boleh langsung aja di komen di bawah. Nah, oke guys, jadi itu dia tentang fitur lengkap ataupun fitur apa aja yang ada pada motor NMAX itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini pakai motor NMAX dan belum tahu fitur apa aja, nah sekarang mudah-mudahan setelah melihat video ini itu bisa bermanfaat dan juga membantu kalian. So teman-teman jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channel ini. Dan saksikan video-video selanjutnya dari saya Indra Mirudin di Indro Channel tentang video informasi tentang dunia motor lainnya. Langsung aja, kalau gitu kita ketemu di video selanjutnya. Shhh.